Hai guys, apa kabar? Semoga sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih ya udah nonton Nuas Seram atau Waktunya Kita Seram yang pertama. Kali ini saya akan membacakan cerita dari Adi yang telah dikirimkan via email ke ivan.fadli@gmail.com. Sebelum saya membacakan ceritanya, alangkah baiknya subscribe Viva Kabri channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar saya dapat lebih berinovasi lagi. Kita simak ceritanya. Tinggal mandiri dan jauh dari keluarga adalah hal yang tak terbayangkan sebelumnya. Karena harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di Kota Kembang. Namaku Adi, dan aku senang sekali karena aku sekarang telah menjadi mahasiswa. Dibantu dengan tetanggaku yang sudah hijrah duluan ke Kota Kembang, akhirnya aku mendapatkan kos-kosan yang lumayan enak di daerah Setiabudi, di komplek perumahan yang tidak terlalu ramai, sehingga udara dingin Bandung membuat suasana enak untuk belajar. Rata-rata penghuni kosan mahasiswa juga, sehingga tetap saja kalau lagi kumpul suasana menjadi ramai. Karena sama-sama anak kos, kita semakin dekat. Dimulai dengan masak bareng, main bareng, sampai dengan dugem bareng. Tibalah pada hari itu. Internet pada masa itu masih jarang, sehingga kalau kita akan menggunakan internet atau browsing, kita harus ke warnet. Teman-teman di kos mengajak untuk nongkrong di warnet. Karena hari itu aku capek karena seharian beraktivitas di kampus, aku memutuskan untuk istirahat di kosan. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Teman-teman kos belum pulang ke kosan. Aku merebahkan badanku dengan tenang di kasur. Dengan sengaja lampu aku matikan agar aku dapat beristirahat dengan nyaman. Di tengah sunyi malam, tiba-tiba terdengar suara orang menimba air sumur. Aku masih dalam keadaan setengah tidur. Di sela tidur, aku langsung berpikir, setahuku di kosan ini tidak ada sumur. Langsung aku terbangun dan duduk di kasur, dan suara itu masih terdengar. Dalam sekejap, suara baru aku menghela nafas karena sudah tidak terdengar lagi suara itu. Tiba-tiba aku teringat ada suara orang mengetuk kaca jendela dengan kuku. Badanku bergetar hebat. Sambil mataku melihat ke arah jendela, perlahan-lahan tirai jendela bergeser dengan sendiri. Aku masih tetap mematung sambil menatap kenanar ke arah jendela. Di balik tirai jendela yang sudah terbuka, dengan sendirinya itu muncullah muka nenek-nenek. Ya, muka nenek-nenek sambil tersenyum tipis kepadaku. Aku hanya bisa terdiam. Ingin rasanya aku teriak, tapi lidahku terasa keluh. Perlahan, sosok nenek-nenek itu menembus jendela, dan aku masih tetap terdiam menatap sosok itu. Perlahan, sosok itu semakin mendekatiku. Aku lemas. Di tengah rasa lemas dan ketakutan itu, terdengar di luar suara teman-temanku mengobrol berpulang di warnet. Dan sosok nenek itu menghilang. Senang ya. Tak lama temanku mengetuk pintu. Segera aku bangkit dan membuka pintu.
Teman-temanku heran karena melihat muka aku pucat dan berkeringat di cuaca yang dingin. Lalu, aku diberi minum oleh teman-temanku. Setelah aku tenang, aku menceritakan kejadian ini kepada teman-temanku. Dan semenjak itu, aku tidak berani lagi tidur di kosan sendiri. Gimana? Apakah masih berani tidur sendirian?